Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai menelaah struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. Keberhasilan sebuah pidato tentu tidak lepas dari persiapan yang kita lakukan. Salah satu persiapan penting yang perlu kita lakukan adalah membuat naskah. Untuk membuat naskah pidato persuasif, ada beberapa bagian dalam struktur pidato. Yang pertama adalah pembukaan. Dalam bagian ini, ada 3 hal penting yang harus kita sampaikan, yaitu salam pembuka, sapaan penghormatan, dan ucapan rasa syukur. Baik, yang pertama adalah salam pembuka, yang artinya salam kita yang disesuaikan dengan pendengar atau kondisinya. Contoh, jika semuanya muslim, maka kita bisa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun, jika pendengar kita umum, maka kita bisa melihat kondisinya. Sebagai contoh, jika pidato tersebut disampaikan di pagi hari, maka kita dapat mengucapkan selamat pagi. Atau jika di waktu siang, maka kita dapat mengucapkan salam selamat siang. Yang kedua adalah sapaan penghormatan. Kalimat ini digunakan untuk menyapa pendengar yang hadir pada saat pidato. Kalian tidak hanya dapat menyapa pada awal pidato saja, namun bisa juga di sela-sela pidato. Untuk membangun komunikasi dengan pendengar, sebagai contoh, hadirin yang saya hormati. Namun, jika terdapat urutan yang harus diperhatikan adalah dari status yang paling tinggi atau usianya lebih tua. Sebagai contoh, dalam sebuah acara tersebut dihadiri oleh siswa, para guru, dan kepala sekolah. Maka urutan sapaan kalimat yang benar adalah yang kami hormati kepala sekolah, yang kami hormati pula Bapak dan Ibu guru, dan teman-teman yang kami banggakan. Selanjutnya, setelah sapaan, penghormatan adalah kalimat pembuka. Kalimat pembuka biasanya berisi ucapan rasa syukur, terima kasih, dan bisa juga sebagai pengantar isi dari pidato yang akan disampaikan. Struktur selanjutnya adalah isi. Bagian isi ini adalah bagian paling penting dari suatu pidato yang di dalamnya memuat gagasan dan arahan. Gagasan artinya pikiran atau harapan. Selanjutnya, arahan merupakan petunjuk untuk melakukan pesan. Dan terakhir adalah pesan, yaitu sebuah nasihat. Sebagai contohnya adalah gagasan. Gagasan di sini, kebersihan itu penting untuk kelestarian lingkungan. Arahannya di sini adalah jagalah kebersihan lingkungan, dan pesannya adalah membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan selokan. Struktur yang terakhir adalah penutup pidato, yaitu di dalamnya memuat beberapa hal, diantaranya harapan agar pesan yang disampaikan dapat bermanfaat bagi pendengar. Kedua, permohonan maaf kepada pendengar jika ada kesalahan. Dan yang ketiga adalah ucapan terima kasih kepada pendengar. Dan yang terakhir adalah salam penutup. Selanjutnya, ketika akan berpidato, ada 4 metode yang dapat digunakan, di antaranya 1. Metode improv, yang artinya metode pidato yang dilakukan secara spontan dan
tanpa persiapan terlebih dahulu. Kedua, metode memoriter, yaitu metode yang menghafal naskah pidato terlebih dahulu. 3. Metode naskah artinya metode pidato dengan membacakan teks atau naskah pidatonya. Dan terakhir adalah eksemporal, yaitu metode pidato yang terlebih dahulu menyiapkan garis-garis besar konsep pidato yang akan disampaikan. Jadi, impromptu adalah spontan, memoriter adalah menghafal, naskah adalah membacakan pidatonya, dan terakhir eksemporal itu adalah hanya menuliskan poin-poin pentingnya saja, lalu dikembangkan oleh pemikiran sendiri secara langsung. Ciri-ciri teks kebahasaan pidato persuasif. 1. Kalimat aktif. Kalimat aktif terbagi menjadi 2, yaitu kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif transitif merupakan kalimat aktif yang predikatnya berupa objek. Contohnya, Budi memakan ayam goreng. Di kalimat tersebut, Budi sebagai subjek, memakan sebagai predikat, dan ayam goreng adalah objek. Jadi, kalimat ini perlu adanya objek. Namun, tidak ada objek, maka kalimat tersebut belum dianggap sebagai kalimat yang jelas, karena hanya Budi memakan saja belum jelas memakan apa, jadi memerlukan adanya objek. Selanjutnya, kalimat aktif intransitif merupakan kalimat aktif yang tidak perlu memerlukan objek. Sebagai contoh, Elsa berlari di sore hari. Di kalimat tersebut, Elsa sebagai subjek, berlari sebagai predikat, dan di sore hari. Apakah itu sebuah objek? Jelas bukan, karena dengan cepat merupakan termasuk ke dalam keterangan waktu. Jadi, walaupun tanpa objek, kalimat tersebut sudah jelas maknanya. Ciri kebahasaan yang kedua adalah kata tugas. Kata tugas memiliki 2 macam, yaitu kata depan dan kata sambung. Kata depan disebut juga dengan preposisi, yaitu kata yang letaknya berada di bagian depan sebuah kata. Sebagai contoh, anak sudah hidup di Jakarta puluhan tahun lalu. Anak sudah hidup di Jakarta puluhan tahun lalu yang dimaksud dari kata depan dalam kalimat tersebut yaitu pada kalimat di, karena kalimat di merupakan kata yang menunjukkan tempat, jadi harus dipisah. Kata sambung atau konjungsi yang berbentuk argumentatif atau yang berbentuk alasan. Sebagai contoh, oleh karena itu, dengan demikian, karena, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kosakata emotif, yaitu kata kerja yang menimbulkan atau yang membangkitkan emosi atau perasaan sehingga orang lain tergugah. Sebagai contoh, pemerintah mewajibkan seluruh masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dari kalimat tersebut, kalimat mencegah lebih baik daripada mengobati merupakan kalimat emotif, yaitu untuk menggugah hati seseorang bahwa kita harus mencintai diri sendiri dengan tetap menjaga kesehatan. Selanjutnya, sinonim, yaitu persamaan atau padanan makna kata. Sebagai contoh, jika dilihat dari segi perspektif hukum, semua yang dilakukan terbukti telah melanggar hukum. Dari kalimat tersebut, di manakah kalimat sinonimnya, yaitu pada kata perspektif yang artinya atau sinonimnya yaitu sudut pandang. Selanjutnya, kata benda abstrak, yaitu kata yang menyatakan benda yang bersifat abstrak atau tidak berwujud.
Nah, jadi kata benda itu ada abstrak, ada konkret. Jika abstrak adalah tidak berwujud, maka konkret adalah melibatkan panca indera. Selanjutnya, kata benda abstrak yaitu kata yang menyatakan benda yang bersifat abstrak atau tidak berwujud. Nah, jadi kata benda itu ada abstrak, ada konkret. Jika abstrak adalah tidak berwujud, maka konkret adalah melibatkan panca indera. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Tetap seram semangat dan tetap di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.